Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana ketika seorang itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan seorang ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah dia tidak akan disakiti oleh Allah. Ketika seorang dia sudah dicintai oleh Allah, maka dia tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yudkhillahu habibahu finnar." Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan kekasihnya ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, seorang ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga dari fitnah dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu dunya." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari fitnah dunia. Apa maksud dari dijaga dari fitnah dunia? Maksudnya ada dua. Yang pertama adalah dia terhindar dari memakan makanan yang haram, bekerja di tempat yang haram. Yang kedua adalah dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dunianya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ketika dia dibuka dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang dicintai oleh Allah, sekalipun dunianya dibuka oleh Allah, hari-harinya dia bekerja, dia tetap senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika seorang itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tubuhnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya, pendengarannya, langkah kakinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak melihat hal-hal yang diharamkan. Dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan. Dia dijaga tangannya sehingga tidak menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga maksud dari dijaga anggota tubuhnya adalah anggota tubuhnya disehatkan oleh Allah, sehingga usia sekalipun sudah tua, pandangan masih tajam. Sekalipun usia sudah tua, pendengaran masih berfungsi. Usia sekalipun sudah tua, tapi kaki masih kuat untuk berjalan. Ini ketika seorang dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika seorang itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, langkah kakinya adalah langkah kakiku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in sa'alani la'utiyannah." Kalau dia minta kepadaku, maka akan aku berikan permintaannya. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, ada kisah
seorang sahabiat yang bernama Rubai binti Nadr. Rubai binti Nadr ini pernah memecahkan gigi orang lain, maka dia pun dikisos. Dalam Islam itu gigi balas gigi. Ketika giginya Rubai ini mau dipecahkan oleh Nabi SAW, ya dikisos karena dia telah memecahkan gigi orang lain, maka saudaranya datang, yaitu Anas bin An-Nadr. Anas bin An-Nadr ini adalah seorang sahabat yang dikenal pada perang Uhud. Dia gagah berani ketika dalam kondisi para sahabat atau kaum muslimin terpukul mundur. Maka Anas bin An-Nadr ini diantara yang tetap memegang pedangnya untuk semangat berperang. Dia mengatakan, inilah ajidu rihal jannah min qibali Uhud. Aku mencium bau surga di dekat Uhud. Maka dia maju berperang sampai akhirnya dia gugur dengan banyak tusukan di tubuhnya, sehingga sahabat-sahabat tidak ada yang kenal kalau ternyata yang terbunuh itu adalah Anas bin An-Nadr radhiyallahu anhu, saking banyaknya luka atau tusukan di tubuhnya. Anas bin An-Nadr ini yang datang kepada Nabi SAW ketika saudarinya Rubai binti Nadr mau dikisos, dipecahkan giginya. Maka Anas mengatakan, atuksar saniyatu Rubai, wahai Rasul, apakah giginya Rubai mau engkau pecahkan? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, ini sebagai kisos, dia memecahkan gigi orang lain, maka giginya juga dipecahkan. Maka Anas bin An-Nadr mengatakan, wallahi la tuksar saniyatuha, demi Allah giginya Rubai ini tidak akan dipecahkan. Yang berdoa kepada Allah bahwasanya gigi saudarinya ini tidak akan dipecahkan. Maka ketika dia mengucapkan demikian, keluarga korban datang menyampaikan kepada Nabi SAW, kalau Rubai sudah kami maafkan, jangan engkau kisos dia wahai Rasul, karena Rubai ini sudah kami maafkan. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, inna min ibadillah lau aqsama Allahi la abarra. Sesungguhnya ada dari hamba-hamba Allah yang ketika dia berdoa, maka doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bagi mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diterima di muka bumi. Ketika seorang itu dia dicintai oleh Allah, maka dia diterima di muka bumi. Orang-orang suka sama dia, orang-orang senang dengan kehadiran dia. Di kerjaan dia disukai. Kalau dia dipindahkan, orang-orang pada sedih. Di lingkungan rumahnya dia disukai, dicintai. Sehingga ketika dia misalkan pindah rumah, orang-orang pada sedih, karena dia adalah orang yang dicintai, disukai sama masyarakat. Orang ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dicintai oleh masyarakatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan panggil malaikat Jibril. Allah mengatakan, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Aku cinta kepada orang ini, maka cintailah dia wahai Jibril. Maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penghuni langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit mencintai dia. Summa tudaulahu qabulu fil ard, maka dia pun diterima di muka bumi, disukai oleh banyak orang. Sebaliknya ketika seorang itu dia dimurkai oleh Allah, Allah benci kepada dia, maka dia tidak akan disukai oleh penduduk bumi. Kehadirannya tidak diharapkan, kepergiannya itu yang diharapkan. Sehingga ketika dia dipindah tugaskan, semua orang bersyukur, alhamdulillah, akhirnya si fulan pergi juga. Ketika dia pindah dari lingkungan rumahnya, semua orang bersyukur, alhamdulillah, si fulan telah pindah dari lingkungan kita. Ini ciri ketika seorang dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dibela oleh Allah. Dia akan dibela oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Maka siapa yang mengusik atau mengganggu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membelanya. Allah Subhanahu wa taala menantang perang kepada mereka. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang didapat ketika seorang itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara supaya kita ini menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Caranya yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, ada sekitar 10 cara agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Minimal tadabbur bagi kita yang belum bisa berbahasa Arab, minimal adalah dengan membaca terjemahan. Dengan membaca terjemahan, sehingga apa yang kita baca itu setidaknya sedikit kita faham. Karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, qira'atu ayah bitafahumin wa tadabburin khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin. Membaca satu ayat dengan faham dan ditadabburi itu lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam tapi tidak ditadabburi, tidak faham, ya. Jadi lebih baik baca satu ayat tapi faham apa yang dibaca, ditadabburi, ya, apa yang dibaca, maka ini lebih baik daripada baca khatam Al-Quran tapi tidak faham, tidak ditadabburi apa yang dibaca. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membaca Al-Quran maka jangan tergesa-gesa, jangan mengejar khatam, ya, jangan terus mengejar apa? Khatam. Sekali-kali kita berusaha untuk mentadabburi, memahami apa yang kita baca. Dan siapa yang mentadabburi Al-Quran, selain dia akan dicintai oleh Allah, dia juga akan merasakan kelezatan dalam membaca Al-Quran. Merasakan kelezatan. Orang kalau sudah merasakan kelezatan, mau berhenti atau tidak? Dia nggak mau berhenti, ya. Kita kalau makan, kita selera, kita suka itu makanan kesukaan kita nggak mau berhenti. Kita pengennya nambah lagi. Meskipun kita sudah niat cuma makan separuh saja, tapi kalau itu kesukaan kita akan makan seolah-olah tidak mau berhenti. Demikian ketika seorang itu dia membaca Al-Quran, dia paham apa yang dibaca, ditadabburi, maka dia akan merasakan kelezatan dalam membaca Al-Quran. Oleh karenanya disebutkan ya oleh Al-Imam Badruddin Al-Zarkashi rahimahullah ta'ala, malam yakun lahu ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabbur lam yudrik min ladzatil qur'ani syai'a. Siapa yang tidak punya ilmu, tidak faham, tidak takwa, tidak tadabbur, maka dia tidak akan merasakan kelezatan dari Al-Quran sedikit pun. Ya, maka kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dan di antara hal yang menghalangi seorang dari mentadabburi Al-Quran adalah karena maksiat, dosa-dosa yang dikerjakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia melakukan dosa, maka akan ada noda hitam, ada satu titik noda hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza wastaghfara wa tab sukila qalbu. Kalau dia berhenti dari maksiat, kemudian beristighfar, bertaubat, maka hatinya akan kembali menjadi bersih. Wa in ada zida hatta ta'luwa qalbah. Kalau dia kembali melakukan maksiat, terus bermaksiat, maka noda-noda hitam itu akan terus bertambah sampai akhirnya seluruh hatinya menjadi hitam. Ketika hati sudah menjadi hitam seluruhnya, maka dia susah untuk bisa mentadabburi Al-Quran, susah untuk menerima nasihat, susah untuk meraih kekhusyukan di dalam sholatnya. Kemudian cara yang kedua agar Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita adalah mengerjakan amalan
mengerjakan amalan-amalan yang sunnah setelah yang wajib. Jadi yang wajib dulu kita perhatikan, baru kita semangat dalam mengerjakan yang sunnah. Karena sebagian orang yang wajib dilalaikan, yang sunnah dia semangat dalam mengerjakannya. Maka jangan sampai demikian. Kita perhatikan dulu yang wajib, karena yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang sunnah. Ketika yang wajib sudah kita jaga, maka kita perhatian terhadap amalan-amalan sunnah. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan hadisnya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Dan amalan-amalan sunnah itu sangat luas. Di antara amalan-amalan sunnah itu adalah sholat. Jadi sholat itu ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat yang sunnah apa saja? Sholat yang sunnah itu, ya, sholat duha, kemudian qiyamul lail, kemudian apa lagi? Sholat sunnah rawatib. Nah, yang paling penting dari sholat sunnah itu adalah sholat sunnah rawatib. Ini yang hendaknya senantiasa kita jaga. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib berapa rakaat? Berapa? 12 rakaat. Ada yang menyebutkan 10 rakaat. Namun siapa yang menjaga 12 rakaat ini disebutkan akan dibangunkan istana di surga. 12 rakaat itu apa saja? 2 rakaat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Adapun 10 yaitu zuhurnya, sebelum zuhurnya 2 rakaat. Ini disebutkan dalam hadis, siapa yang menjaganya maka akan dibangunkan istana di surga. Dan salat sunnah rawatib yang hendaknya kita jaga dalam safar, ya, dalam mukim maupun safar adalah 2 rakaat subuh. Nabi SAW menyebutkan rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian yang berikutnya di antara salat sunnah yang juga hendaknya kita jaga adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ini merupakan salat yang terbaik setelah salat 5 waktu. Nabi SAW bersabda, "Afdhalus salat ba'dal faridah salatul lail." Seutama-utama salat setelah yang 5 waktu adalah salat malam. Dan salat malam yang terbaik yang hendaknya juga kita jaga dalam keadaan mukim maupun safar adalah apa? Salat witir. Ya, witir ini salat yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, siapa yang senantiasa meninggalkan sholat witir maka persaksiannya tertolak. Jadi siapa yang senantiasa meninggalkan sholat witir, tidak pernah sholat witir, maka persaksiannya tertolak. Dan dahulu para ulama, para penuntut ilmu, mereka berusaha untuk menjaga sholat witir, sehingga siapa yang tidak sholat witir itu dianggap aib. Aib bagi orang yang tidak menjaga sholat witir. Oleh karena itu disebutkan ada seorang yang datang kepada Imam Ahmad bertamu, nginap di rumah Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad menyiapkan air untuk dia bersuci. Namun ternyata ketika keesokan hari di waktu subuh, air ini gak berubah sama sekali. Maka ditanya, kenapa engkau tidak sholat? Maka dia mengatakan, saya kan musafir wahai Imam. Meskipun apa? Musafir,
bangun di akhir malam. Ya kita tahu ya, kita ini bangun di akhir malam, tapi untuk matikan alarm. Udah bangun tapi apa? Alarm langsung apa dimatikan. Maka kalau kita gak kuat bangun malam, kita tahu kita gak kuat, maka yang lebih baik adalah witir di awal malam. Tapi secara umum witir itu yang terbaik adalah dikerjakan di akhir malam. Kenapa? Karena di akhir malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian yang kedua, karena ibadah yang dikerjakan di saat banyak orang yang lalai itu pahalanya lebih besar. Makanya sholat duha yang terbaik itu dikerjakan kapan? Hina tarmadul fisal, ketika anak-anak unta sudah mulai kepanasan, sekitar jam 9, jam 10. Itu biasanya orang-orang sudah mulai sibuk dengan dunianya. Kita mengerjakan sholat duha, maka pahalanya lebih besar. Demikian juga ketika kita sholat malam atau sholat witir di akhir malam, yang biasanya orang-orang itu pada lalai, pada tidur, kita sholat, maka pahalanya akan lebih besar. Kemudian yang berikutnya, sholat atau ibadah yang kita kerjakan, atau sholat yang kita kerjakan, dilihat sama orang sama tidak dilihat sama orang itu berbeda. Bedanya berapa? Ini disebutkan dalam hadis. Bedanya berapa? 25 derajat atau 25 salat. Ya, jadi salat ketika dilihat sama tidak dilihat orang itu pahalanya berbeda. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara amalan-amalan sunnah adalah puasa. Puasa itu ada puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, dan ada puasa yang hukumnya sunnah. Puasa yang hukumnya sunnah apa? Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Daud, ya. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Maka amalan-amalan sunnah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jaga, kita perhatian, maka ini diantara sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Kemudian yang ketiga, diantara hal atau sebab yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa berzikir di setiap saat. Senantiasa berzikir di setiap saat. Zikir ini merupakan amalan yang ringan, namun tidak semua orang bisa mengerjakannya. Zikir amalan yang ringan. Nabi SAW bersabda, kalimatan khafifatan alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu apa? Subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Ya, jadi zikir merupakan amalan yang ringan, bisa dikerjakan dalam keadaan apapun, sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur-tiduran, boleh dikerjakan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan sambil berbaring. Ya, namun tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak semua orang dimudahkan. Padahal ini adalah amalan yang ringan. Disebutkan ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, inna syara'i al-islami qad kasurat alayya. Wahai Rasul, bahwasanya syariat Islam itu sangat banyak sekali. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih. Kabarkan kepadaku amalan yang ringan dan aku bisa istiqomah dalam mengerjakannya. Jadi dia ngadu kepada Nabi, wahai Rasul, syariat Islam itu banyak sekali. Kabarkan kepadaku satu amalan yang ringan dan aku bisa istiqomah dalam mengerjakannya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan basah dengan gibah, ya, tapi basah dengan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang senantiasa berzikir, dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan daripada berzikir adalah
dia akan menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-45, Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Kemudian di antara keutamaan dari berzikir adalah mendapatkan ampunan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir dari kalangan laki-laki dan wanita dengan zikir yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Kemudian di antara keutamaan daripada berzikir adalah menjadikan hati tenang. Kadang-kala kita ini galau dengan urusan-urusan pekerjaan, galau karena urusan keluarga, maka tenangkan hati kita itu dengan berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dan ketika seorang yang berzikir, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab seorang dicintai oleh Allah adalah dengan dia banyak berzikir. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan ada seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah adalah seorang mukhadram. Mukhadram itu apa? Mukhadram itu adalah seorang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Jadi dia hampir menjadi sahabat. Kalau dia ketemu sama Nabi jadi sahabat, tapi dia nggak sempat, mungkin karena tinggalnya jauh, misalkan di Yaman. Seperti Abu Muslim Al-Khawlani ini tinggal di negeri Yaman, sehingga dia mungkin nggak ada kesempatan untuk pergi ke Madinah untuk menjadi sahabat atau melihat Nabi SAW, sehingga dia menjadi sahabat. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah dikenal sebagai orang yang banyak berzikir, sampai-sampai karena seringnya bibirnya ini komat kamit, dikira dia orang gila. Ya. Saking seringnya bibirnya komat kamit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah dia hampir dibakar. Siapa yang mau bakar dia? Dia mau dibakar sama seorang yang mengaku nabi palsu. Ya, nabi palsu itu ada banyak ya. Yang disebutkan dalam hadis itu ada 30. Di antaranya adalah Abu Aswad Al-Ansi yang ada di negeri Yaman. Dia pernah membuat api yang besar untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani karena tidak mengakui sebagai kenabiannya. Diseret Abu Muslim Al-Khawlani untuk dilemparkan ke dalam api yang besar tersebut. Namun disebutkan Abu Muslim ini tidak jadi dilemparkan. Ada tangan kanannya yang menahan Aswad Al-Ansi, jangan kau bakar, ini orang alim, orang soleh. Seandainya kamu lemparkan dia, bisa jadi dia tidak terbakar, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau seandainya dia tidak terbakar, apa yang sudah kamu bangun di negeri Yaman ini bisa hancur. Gara-gara apa? Gara-gara dia. Maka akhirnya Muslim Al-Khawlani diusir dari Yaman, maka dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dia ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kisah tentang dia yang mau dibakar tapi gak jadi ini sudah didengar sama Umar. Maka ketika Umar melihat Abu Aswad atau Muslim Al-Khawlani, Umar mengatakan, ya Maha Suci Allah yang telah mempertemukan aku dengan seorang yang mendapatkan nikmat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dibakar tapi apa? Gak mempan. Maka ini diantara utamanya ketika seorang dia dicintai oleh Allah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan. Dan diantara cara agar kita dicintai oleh Allah adalah dengan kita banyak berzikir. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang kita cintai. Daripada hawa nafsu kita, kita lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah diterapkan oleh Nabi
sehingga Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang lama tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama sekali, sejak dia nikah sama istrinya Sarah, itu lama tidak diberi keturunan oleh Allah, sampai Nabi Ibrahim tua. Barulah Allah Subhanahu wa taala beri karunia anak. Itu pun melalui istrinya yang lain, itu Hajar. Ketika Nabi Ibrahim punya anak, maka disebutkan Sarah cemburu. Maka akhirnya Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar bersama putranya Ismail. Dibawa kemana? Dibawa ke Mekah, di tempat yang tandus, nggak ada orang, nggak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Kemudian setelah sampai di Mekah, diletakkan, langsung ditinggal. Kira-kira kita sanggup atau tidak? Kita nggak akan sanggup ya. Kita tinggalin istri di rumah saja. Kita pergi ke Mekah atau umroh atau ada urusan pekerjaan, kita pergi, kita nggak tega meninggalkan istri kita. Padahal di rumah ada kompor, ada beras, ada masakan yang bisa dimasak, ada uang. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Sarah di tempat yang tandus, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada manusianya kecuali mereka berdua. Ditinggalkan bekal cuma sedikit. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa meninggalkan istrinya, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah daripada keinginan dirinya. Kalau keinginan diri pasti dia inginnya bersama dengan keluarganya, apalagi sudah lama tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim, yang mana dia harus memilih cinta Allah daripada cinta untuk dirinya sendiri, syahwat untuk dirinya, adalah ketika diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ini berat, perintah yang sangat berat untuk menyembelih anak sendiri. Tapi ini dilaksanakan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim merupakan apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendahulukan cinta Allah daripada cinta kita, keinginan kita, maka kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan kita di kantor ini ada kesempatan untuk melakukan korupsi, misalkan ya, kita dengan korupsi kita bisa bikin rumah, bisa beli mobil mewah, bisa jalan-jalan sama keluarga, tapi itu kita tinggalkan. Kita lebih memilih apa yang dicintai oleh Allah, yaitu tidak korupsi dan berusaha untuk memakan makanan yang halal. Maka ketika kita punya kesempatan terbuka lebar ya, yang kecil kemungkinan bisa ketahuan misalkan, tetapi kita tetap tinggalkan, maka kita telah melakukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara contohnya misalkan kita sudah punya uang tabungan, sudah cukup untuk berangkat haji, tapi kita punya keinginan untuk beli mobil mewah. Kita pengen gengsi ya, ketika ke kantor itu pakai mobil yang bagus ya, kita akan mendapatkan sanjungan, pujian dari teman-teman kita. Tapi keinginan kita untuk beli mobil mewah kita kalahkan dan kita setorkan uang kita itu untuk berangkat haji, maka ini mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antaranya juga adalah ketika kita bersedekah. Ketika misalkan antum beli nasi di warung, yang pertama nasi pakai rendang, yang kedua nasi pakai tempe. Kemudian antum sudah niat untuk sedekah. Kira-kira yang antum sedekahkan yang mana? Yang nasi tempe atau nasi rendang? Ya, pasti yang kita sedekahkan nasi tempe. Kita makan yang nasi apa? Rendang. Tapi kalau kita balik, kita makan nasi tempe dan pengemis kita kasih nasi rendang, itu bisa mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Ciri penghuni surga itu adalah mereka yang memberikan makan apa yang dia sukai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Karena itu disebutkan ketika dalam peperangan ada musuh yang
kemudian turun ayat ini, maka para sahabat merubah makanan mereka. Makanan yang harusnya untuk tawanan mereka makan, makanan yang harusnya untuk mereka berikan kepada para tawanan. Dirubah ya sama mereka, karena mereka ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, agar kita dicintai oleh Allah adalah kita berusaha memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita berusaha memahami nama-nama Allah, karena biasanya kita itu cuma membaca nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gak paham ya apa arti dari Ar-Razzaq, Al-Ghaffar. Ya, cuma sekedar kita baca saja. Tapi kalau kita berusaha memahami nama-nama Allah, memahami sifat-sifat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kita. Tadi saya dengar ceramah Syekh Abdul Razak terkait dengan masalah ini ya. Beliau memberikan permisalan walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Ketika ada orang yang puji-puji kita, misalkan kita dikatakan, Masya Allah tuh ganteng sekali hari ini ya. Baju antum bagus sekali ya. Atau Masya Allah tuh semangat sekali ya ikut pengajian, antum orangnya Masya Allah rajin sholat, rajin puasa. Kita suka gak sama orang itu Pak, yang suka puji-puji kita? Kita akan suka sama dia daripada orang yang jujur meskipun fakta. Antum bau banget ya. Kita senang apa enggak? Dia jujur sebenarnya, kita akan waspada sama dia, kita nggak mau dekat-dekat sama dia. Tapi orang yang puji-puji kita akan senang sama dia, meskipun pujiannya itu terkadang berlebihan, tapi kita akan cinta sama dia. Walillahil matsalul a'la. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kita. Karena itu ketika kita berdoa, kita awali dengan memuji-muji Allah, maka doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah ya. Maka ketika kita berdoa jangan langsung minta, ya Allah berikan saya istri ya Allah, tapi kita puji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, baru kita minta permintaan kita. Kemudian yang berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keberapa ini? Yang keenam ya. Yang keenam, melihat kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Jadi kita mengingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Jadi senantiasa kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat apa lagi? Nikmat sehat, bisa makan. Banyak orang itu punya duit tapi gak bisa makan. Makanannya tertentu cuma sayur-sayuran, tapi kita bisa olah semuanya, ini merupakan nikmat. Kita bisa minum, ya. Kita bisa berjalan, kita bisa mendengar, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita senantiasa mengingat-ingat nikmat, maka kita malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada seorang yang dia ditanya, seorang imam, dia ditanya ketika usianya itu masih 7 tahun. Dia ditanya, "Mas, syukur, apa itu syukur?" Maka dia menjawab, "Allah ya'sullah bi ni'mah." Syukur itu adalah seorang tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat yang Allah telah berikan. Jadi syukur itu adalah dia tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat yang Allah telah berikan. Sedangkan semuanya itu merupakan nikmat ya. Banyak orang yang dia menggunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajinya besar. Di perusahaan ini dia mendapatkan gaji yang besar karena dia manajer kah atau apa, tapi kemudian gaji yang besar itu justru untuk digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minum khamar, main wanita ya. Maka hendaknya seorang dia senantiasa menghitung-hitung nikmat Allah, mengingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepadanya. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW sebelum tidur kembali mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepadanya. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi ketika hendak tidur, ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau membaca
alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la muqila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kami, memberi minum, yang memberi kecukupan, yang memberikan perlindungan. Berapa banyak orang yang tidak diberikan kecukupan dan juga tidak diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Kemudian yang ketujuh adalah benar-benar menundukkan hati kepada Allah, yaitu dia menampakkan kebutuhannya di hadapan Allah, kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ibadah yang mulia itu adalah ketika seorang menampakkan kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, posisi sholat yang paling disukai oleh Allah adalah posisi sujud. Karena sujud itu orang benar-benar menampakkan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang kedelapan adalah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Tadi sudah kita singgung sholat yang terbaik adalah sholat malam, maka kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bangunkan istri kita dulu. Kita dulu yang sholat beribadah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah sendiri dulu. Ya, kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sanggup bangun di malam hari, mereka adalah orang-orang yang menyambut rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penawaran yang terbaik kepada mereka. Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiya sulah. Adakah yang minta, pasti akan aku berikan permintaannya. Adakah yang berdoa, pasti akan aku kabulkan doanya. Dan adakah yang mohon ampun, dan pasti akan aku ampuni dosanya. Kemudian yang kesembilan, agar kita dicintai oleh Allah adalah kita duduk bersama teman-teman yang soleh. Kita berusaha bergaul, berteman dengan teman-teman yang soleh. Karena disebutkan as-sahib, teman itu menarik. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang rajin ibadah, maka kita akan tertarik ikut beribadah. Ketika kita berteman dengan teman-teman yang buruk, maka kita akan tertarik ikut kepada kemaksiatan yang mereka kerjakan. Kemudian yang terakhir, agar kita dicintai oleh Allah adalah menjauhi segala yang menghalangi kita dari Allah. Menjauhi segala hal-hal yang menghalangi kita dari Allah. Kira-kira apa hal yang dapat menghalangi kita dari Allah? Ya, maksiat, dan terutama maksiat dari HP. Ya, meskipun itu bukan maksiat, ya, kadang-kadang gara-gara gadget HP ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah buka HP, buka media sosial, buka ini, kadang-kadang nggak sadar sudah 1 jam, sudah 2 jam, ya. Padahal sudah masuk waktu sholat, kita dengar azan, tapi kita nggak berangkat. Gara-gara apa? HP masih asik main game. Maka kita berusaha menjauhi segala hal yang dapat menjauhkan kita dari